Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Anwar Dhani SOS IM SOSI selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Zakia Faizatur Robiah NIM 211221173, 2. Laila Nurul Azizah NIM 211221177, 3. Septiani Ayu Piningsih NIM 211221179, 4. Yonajika Salsabila NIM 211221187, 5. Putri Elis NIM 211221188. Di sini kami ingin membahas tentang awal mula Islam di Asia Barat, para dai dan dakwah untuk menyebarkan Islam di Asia Barat, kerajaan dan respon masyarakat dalam dakwah, kemajuan dan kemunduran dalam penyebaran Islam. 1. Awal mula Islam di Asia Barat. Awal mula Islam di Asia Barat. Sejarah awal masuknya Islam di Asia Barat. Agama Islam datang dari Nabi Muhammad, yaitu dari kota Mekah, yaitu dari negara Arab Saudi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Ia termasuk suku Quraisy, yaitu suku yang mempunyai kedudukan terhormat karena sudah turun-temurun diserahi tugas mengawasi dan memelihara Ka'bah, pusat pemujaan bangsa Arab pada zaman dahulu yang sekarang menjadi tempat peribadatan umat Islam di seluruh dunia. Agama Islam sangat berkembang di negeri Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian disebarkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, serta disebarluaskan pada pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perkembangan agama Islam di Asia Barat datang dari negara Arab Saudi yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, yang kemudian sampai ke negara Indonesia. 2. Para dai dan dakwah untuk menyebarkan Islam di Asia Barat. Para dai yang menyebarkan Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Model dakwah penyebaran Islam di Asia Barat. Untuk menyebarkan agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para khalifah menyebarkan Islam ke Jazirah Arab, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang mana Abu Bakar As-Siddiq yang telah mengumpulkan Al-Quran dan mensejahterakan rakyat, lalu Khalifah Umar bin Khattab telah berperang dan berhasil mampu membangun kekuatan baru di wilayah Persia, Irak, Kaldea, Suriah, Palestina, dan Mesir. Selanjutnya, perjuangan agama Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan apa yang telah digagasnya telah dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Hingga pada akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan telah memberikan kontribusi yang besar dengan membuat pertahanan yang kuat terhadap perkembangan agama Islam dan perluasan agama Islam. Perkembangan agama Islam pada masa Khalifah Utsman adalah salah satu bentuk kerajaan peradaban Islam. Adalah kebijakan perkembangannya, langkah yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah untuk menuju peradaban agama Islam yang lebih maju. 3. Kerajaan dan respon masyarakat dalam dakwah. Kerajaan yang menyebarkan Islam adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Respon masyarakat dalam dakwah Islam. Sebagai penyembah berhala yang meyakini adanya banyaknya Tuhan, menjadi pembela gigih ajaran tauhid. Dari masyarakat bersifat kesukuan yang sempit lantas menjadi masyarakat yang mengenal konsep umat. Sebagai bagian dari umat Islam menjadi sangat terhormat dan mempunyai harkat, martabat, dan derajat yang sama. Sebelum agama Islam datang, mereka menyadarkan kehidupan budayanya pada tradisi lisan. Dengan datangnya Islam, mereka tampil sebagai kaum yang berpikiran maju dan mengembangkan tradisi baca tulis. Kewajiban belajar, membaca, dan menulis tertera dalam Al-Quran. Munculnya Al-Quran pula serta kajian terhadap segala aspek yang terkandung di Al-Quran
termasuk aspek kebahasaan dan sastranya, juga mendorong pengembangan serta kemajuan bahasa Arab dan kesustraannya. Datangnya Islam menjadi ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang. Dalam bidang ilmu yang berkembang tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih syariah, usuluddin, tasawuf, dan nahwu, tetapi juga ilmu pengetahuan alam, matematika, kedokteran, ilmu kemasyarakatan, dan kemanusiaan. 4. Kemajuan dan kemunduran dalam penyebaran Islam. Kesuksesan penyebaran Islam di Asia Barat mampu memperluas dakwah Islam ke Asia Barat dan Jazirah Islam untuk menyebarkan ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Khulafaur Rasyidin pun membuat pertahanan di darat maupun di laut. Dana bentuk kemajuan peradaban Islam dalam kebijakan perkembangannya, langkah yang diambil oleh Khalifah Utsman adalah bentuk menuju peradaban agama Islam yang lebih maju. Kemunduran saat dakwah. Dalam masa pertahanannya yang 12 tahun itu, sebagian ahli sejarah membaginya kepada 2 periode, yakni periode keberhasilan dalam 6 tahun pertama dan periode kegagalan dalam 6 tahun sisanya. Sampai Utsman terbunuh dalam situasi demonstrasi yang besar. Dalam situasi daulah Islam yang sentral di Madinah, pada masa Utsman menjadi khalifah itu sangat rawan dalam situasi dan kondisinya. Dan juga dengan konflik ketika pemilihan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, akhirnya terpecahlah golongan umat Islam menjadi 3, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.